Salam. Kita udah lama banget nggak ketemu, udah lama banget kira-kira semenjak EPS ini baru 2 tahun yang lalu. 2 tahun 3 tahun. Oh, 3 tahun yang lalu. Jelas bagi contoh supporter ya gak asing lah kalau salah satu pemain SIM 1 ini. Yang mudah diingat. Yang mudah diingat. Wong lokalan kene ya. Iya, lokal. Wong dhewe. Ya mungkin dari contoh-contoh bertanya-tanya Pak PJ ini sejak kapan sih bergabung di PSBI, atau mungkin bisa menceritakan sedikit tentang selama perjalanannya di tim PSBI itu bagaimana, mungkin suka dukanya atau mungkin gimana? Terima kasih Mas Abul. Mulai dari awal bergabung ke PSBI itu. Dulu awal bergabung PSBI ingat saya sekitar tahun 2002 PSBI senior. Kalau sebelum itu waktu junior mungkin sekitar tahun 2000 atau 99 waktu masih SMA. Mulai senior sekitar tahun 2002 mungkin. Pelatih pertama di PSBI senior kalau nggak salah Pak Martono, terus Pak Tohari, Pak Martono, Pak Tohari, Pak Darto yang pegang kiper, itu yang pegang itu. Terus itu masih divisi 2 regional Jatim, jadi masih lokalan di Jatim. Habis itu baru naik sampai divisi 2 nasional, terus baru naik ke divisi 1 sampai divisi utama, sampai terakhir saya di PSBI sekitar tahun piro ya Mas Abul ya? Waktu lali aku ya, sekitar 2000, tapi saya sempat keluar waktu LPI itu sekitar tahun 2012 kalau tidak 2013. Dan waktu itu lah kok keluar kompetisi di Indonesia terbagi 2, ada LPI sama yang PSSI itu ya. Terus akhirnya saya milih yang bukan LPI karena PSBI ikut LPI, tapi tidak ngerti alasannya apa milih bukan LPI. Yang penting pokoknya pengen yang benar-benar PSSI. Akhirnya saya gabung di Tulungagung 1 tahun, habis itu balik ke PSBI lagi. Mungkin kalau nggak salah habis balik ke PSBI sekitar 1 tahun, kalau nggak 2 tahun. Habis itu terus keluar lagi sampai pensiun. Pensiun gitu. Ya termasuk lama, Bang, mungkin sekitar 10 tahun 11 tahun di PSBI. lumayan. Sampai ngoyot sampean. 1 dekade. Sampai suwi pisan. Pas awal bergabung ini manajemennya sing megang siapa Mas? Yang megang seingat saya kalau nggak salah bapaknya Mas Bima, Pak Heri, tapi Pak Heri masih wakil bupati. Oh, wakil. Pak Heri masih wakil bupati. Jadi ada Pak Heri itu, terus almarhum yang kemarin meninggal Pak Toto, ada Pak Suryadi, mungkin kalau nggak salah juga ada Pak Rianto juga, zaman-zaman itu Pak Rianto bupati. Pak Rianto waktu itu posisinya apa? Kalau masalah posisi di kepengurusan saya tidak paham, tapi yang jelas biasanya ada. Jadi orang-orang itu kayak beliau-beliau kayak Pak yang sudah pasti ada Pak Heri, Pak Toto, mungkin Pak Rianto, kayaknya ingat saya juga ada Pak Rianto. Sekitar tahun mulai tahun sekitar 2002-an itu. Jadi sekitar tahun 2002 itu sudah dipegang sama Pak Heri. Sepertinya sudah, ingat saya sudah. Tapi Pak Heri masih, kalau nggak salah, masih wakil bupati kalau nggak salah. Iya, kalau nggak salah wakil bupati. Nek kantor manajemennya
saat itu jadi mas kantor khusus PSBI. Kalau dari dulu kayaknya PSBI itu apa ya? Kayak enggak ada kantor. Enggak ada kantor official. Iya, cuma langsung di mes gitu aja. Jadi ketemu pengurus, jadi ya di mes pemain itu. Biasanya gitu. Enggak ada kantor khusus, enggak ada kayaknya. Pas belum bergabung di PSBI, namanya jadi Blitar. Iya. Jadi tahun 2000-an saya di Blitar. Iya. 2009. Heeh. Kan asli Blitar. Jadi sebelum bergabung sama PSBI senior ya sempat ke junior juga di Popda ya di PSBI junior terus naik ke senior itu. Ya. PSBI junior itu waktu kui maksudnya emang ada bagian dari manajemen untuk membentuk binaan dini atau seperti gimana? Kalau dulu seingat saya nggak seperti sekarang. Kalau sekarang kan dari PSBI senior mungkin ada langsung dari junior ada kelanjutan ke senior satu umpama bisa dikatakan yang pegang satu mungkin gitu. Kalau dulu kayaknya enggak. Jadi sendiri-sendiri mungkin terbentuknya PSBI junior ya kalau ada event itu nanti terus terbentuknya kadang yang senior juga pas kalau ada kompetisi. Jadi enggak langsung menyambung kayaknya enggak. Kalau dulu kayaknya enggak berdiri sendiri-sendiri. Jadi meskipun itu pakai nama PSBI junior tidak satu kepala dengan lingkup manajemen yang senior. Enggak, kayaknya enggak. Soalnya dari dulu kan PSBI kan memang waktu itu kan sebelum pindah, maksudnya kan dari dulu kan PSBI kan punya Pemkab. Nah, kalau punya Pemkab itu junior maupun senior kan diurusi sama pihak Pemkab. Jadi benar satu cuma kadang yang kepengurusannya sendiri-sendiri. Bukan pengurus PSBI senior sama junior sama bukan. Terus dari yang junior itu sendiri sampai sekarang apa masih ada, Mas? Yang terakhir kemarin saya cuma tahu kan yang junior. Junior. Yang junior kemarin kan diisi sama timnya Pak Pur. Yang itu yang saya tahu itu. Jadi kan sekarang PSBI sudah bukan milik Pemkab. Jadi kan milik pribadi, sudah milik pribadi. Lek aku delok gini klipingnya sama ini kan ada PS Blitar. PS Blitar itu saya dimaksud PS Blitar Putra. Oh, bukan. Itu waktu saya tarkam di Batam. Di Batam atas nama Blitar. Jadi di sana ada apa ya? Bukan kampung, pekerja asal Blitar. Terus buat tim di sana ikut kan ada tarkam di Batam. Jadi timnya PS Blitar. Blitar Putra kalau nggak salah. Ikut di sana. Jadi sempat ikut tarkam di Batam 1 bulan. Tapi nggak usah Blitar. Iya, namanya di sana tetap Blitar. Blitar tapi mainnya di sana. Kalau yang sekarang itu Blitar Putra toh. Kan itu kan sebenarnya tim internalnya PSBI. Sing PS Blitar Putra itu. Itu apa sempat bubar, Mas? Kalau masalah asal usulnya saya enggak paham. Kalau dari masalahnya Blitar Putra itu dulu sudah ada. Sebelum PSBI sudah ceritanya, menurut cerita sudah ada Blitar Putra. Tapi sudah lama hilang. Habis itu kemarin baru berapa tahun ini kan kayaknya ada lagi yang Blitar Putra dibangkitkan lagi. Jadi kalau kayaknya bukan internalnya PSBI, bukan internal PSBI. Jadi khusus memang kayaknya mau membangkitkan yang Blitar Putra yang dulu. Jadi pengen buat tim lagi, namanya tetap pakai Blitar Putra yang dulu. Tapi kayak itu berarti Blitar Putra itu berdiri sendiri, maksudnya betul, berdiri sendiri. Jadi semenjak PSBI diambil alih di pihak diambil alih secara pribadi itu, kayaknya sekarang Pemkab buat tim lagi Blitar Putra. Yang saya tahu seperti itu.
sekitar 2002 sampai 2000 berapa ya? Sekitar 2012 2013. Itu masih apa itu dana dari APBD pemerintah. Sampai tahun berapa ya itu pakai APBD? Mungkin sekitar 2010-an mungkin. Sekitar 2010 2011 itu masih pakai APBD. APBD maksudnya APBD yang penuh. Habis itu kan kayak ada pembatasan APBD. Jadi masalah dari gaji pemain kan enggak sebesar dulu. Kalau sekitar sampai tahun, kalau nggak salah ingat saya sekitar tahun 2010-an mungkin masih pakai APBD penuh. Makanya kayak apa sampai kuat kontrak itu ke iya. Haji Pas zaman pemain-pemain asing itu. Zaman pemain-pemain asing itu. Kan kebanyakan dari masyarakat awam nih maksudnya bukan di kalangan supporter ya kan masyarakat biasa apa zamannya PSBB. Iya, betul. Yang enggak tahu itu. Dari kalangan mereka ini enggak begitu paham, enggak begitu tahu. Betul. Dia ini PSBB ini sampai kuat ngontrak asing, ngontrak ini mergo oleh bantuan kok gitu. Betul. Kan semenjak sekitar 2013 2014 kan wes PSBB mandiri maksudnya sudah nggak dapat bantuan dari pemerintah. Dari Pemkab, betul. Jadi memang benar, mungkin banyak yang tidak tahu juga dari masyarakat awam, terus akhirnya membandingkan kok bagus PSBI yang dulu pemainnya, apalagi memang yang PSBI dulu yang zaman APBD bahasa Jawane gaji los. Jadi koceh duit. Zaman dulu koceh duit ya. Gaji los. Dibandingkan sekarang yang tidak ada APBD atau APBD dibatasi atau bahkan yang terakhir PSBI kan tanpa APBD. Jadi secara otomatis ya wis dengan dana yang segitu cari pemain kan pasti susah. Pasti susah, tidak bisa disamakan sama yang dulu. Ini budget. Jadi pasti susah. Jadi tidak bisa kalau diulangi kayak dulu. Apalagi PSBI di Blitar kan tidak ada sponsor. Sponsor besar atau dibandingkan tim-tim besar tidak ada, jadi susah sekali. Jadi harus pemain-pemain lokal yang mungkin masih mencari nama lah kasarannya. Jadi yang mau digaji tidak begitu banyak. Tapi sedikit cerita bangganya di PSBI dulu waktu sekitar tahun 2008-2009 mungkin, kalau nggak di bawah itu, bisa merasakan main. Kalau dulu Senayan, tahu Senayan enggak? Stadion Senayan. Sekarang Gelora Bung Karno. Enggak semua pemain di Indonesia bisa merasakan main di situ. Gara-gara ikut PSBI, waktu itu kalau nggak salah masih divisi 2, lolos ke 8 besar. Jadi 8 besar nasional, mainnya di sana, bisa merasakan main di stadion terbesar di Indonesia waktu itu. Jadi wis senenge ndak umum bisa keturutan main di sana. Kalau sekarang stadion besar kan udah banyak, tapi kalau dulu stadion besar ya wis di Gelora Bung Karno itu. Itu tadi, jadi sampai PSBI lolos kalau nggak salah Liga Divisi 2, kalau nggak Divisi 3 lolos nasional sampai 8 besar. Jadi 8 besar itu mainnya di Jakarta. Mulai 12 besar kalau nggak salah. 12 besar mainnya dari Jakarta, terus 8 besar mainnya di Gelora Bung Karno. Di sana mainnya. Kalau tahun 2000-an itu julukan Sumelojo Boyo ini Mas? 2000-an. Masa-masanya Pak dari mungkin sebelum. Mulai kapan ya? Tidak ingat saya ya. Singolodro itu mulai ada, mulai kapan saya juga sudah tidak ingat. Jadi mulai tahun berapa pastinya? Kalau tahun 90-an itu logo PSBI apa ya tetap seperti itu Mas? Setahu saya ya itu. Dari dulu kayaknya itu logonya PSBI. Logonya tetap itu. Tahun depan itu tekan
sayembara apa tekan manajemen biaya pemerintah? Yang logo itu. Iya. Waduh, itu yang enggak tahu. Soalnya dari dulu kayaknya logonya sudah ada seperti itu. Mungkin ya dari dulu-dulunya dari pemerintah kayaknya. Kayaknya dari pemerintah, dari yang pegang pertama kayaknya logonya udah itu. Dan terus apa itu pas waktu main dari GBK itu maksudnya dari teman-teman supporter Blitar apa ya? Yang berangkat dari Blitar kayaknya enggak ada. Tapi orang Blitar yang di sana ada yang lihat, walaupun enggak banyak tapi ada yang lihat. Tapi kalau yang supporter berangkat dari Blitar kayaknya enggak ada yang lihat. Terlalu jauh paling jaraknya. Waktu itu kan betul. Fanatik. Betul. Paling kalau masih sampai di Jawa Tengah masih banyak, tapi kalau yang ke Jakarta sudah jarang yang berangkat. Aku mulai karo kanca-kanca sing sak apa iku sing sak angkatan karo sampean zaman-zaman ucok itu. Zaman-zaman ucok itu sudah tahun dulu 2006-an itu. Ucok pertama apa yang sudah ada pemain asing? Ya zamane lulu. Zaman yang terus minggu ya sekitar 2010 mungkin. Enggak dong. Sebelum Kelly kan setiap masuk nganu lho, apa duwe apa plastikan apa extra jos. Extra Jos itu tahun piro ya? Ya itu lho. 3 jos aja. Tahunnya aku ya lupa aku ya. Tahunnya lupa. Tapi kayak ada ya wis di clipping, di foto kayaknya ada, tapi tahunnya aku juga lupa. Sik tersimpan rapi sih an. Kenangannya tersimpan rapi. Kalau tahunnya kok ini sekitar 2010 kayaknya. Ini 2010 pas masih ada Leng Lolo. Oh, 2010. Sekitar 2010, 2009, 2010 kayaknya. Ya mungkin itu sekitar 2010. Ini yang 2008 masih divisi 1. Oh, divisi 1. Belum divisi utama. Dan grupnya ada sampai ke Papua. Yang divisi utama ya. Jadi Armsi Davon. Jadi ngerasane naik pesawat ya di PSBI. Ngerasane sampai takut naik pesawat juga di PSBI. Supaya kenangannya seneng ya wes banyak kenangannya di PSBI. Nah, terus dari awal Mas T sebelum masuk mencoba seleksi dengan PSBI kok kan di kanan kiri Blitar juga ada waktu itu tim besar juga, misal ada Malang, ada di ini ada. Kenapa kok pertama kali langsung jujuk dengan PSBI? Dulu pernah PSBI waktu itu pertama sekitar tahun 2002 ikut PSBI. Habis itu sekitar tahun 2000 mungkin 2003 2004 pernah ikut seleksi di Persema. Pernah ikut seleksi di Persema sampai menjadi tim pelapis lah istilahnya. Jadi ada Persema yang inti, ada Persema yang pelapis. Di pelapis itu cuma latihan. Jadi nggak ikut kompetisi. Ya ikut kompetisinya resmi Persema waktu itu sudah divisi utama. Terus akhirnya ndak penak, bal-balan latihan dok tanpa kompetisi ndak penak. Iki dadi tampil butuh lah, dadi ban serep kan ndak penak. Akhirnya pulang lagi ke PSBI, waktu PSBI ada seleksi, pulang lagi. Alhamdulillah masih dipanggil lagi, masih diterima di PSBI, ya wis akhirnya terus. Terlalu nyaman di PSBI sampai ndak keluar akhirnya bisa. Keluar ya itu pas waktu ada LPI itu baru keluar. Lu ndak ngerti kok apa itu alasannya sampean lah kok langsung milih PSBI, maksudnya sebelum
masuk dengan PSBI kok nggak mencoba ke tim-tim besar, mungkin punya alasan. Gimana ya? Yes mungkin skill belum cukup. Tim besar di sekitar PSBI kan waktu itu kan adanya ada di Persik, Persema, Arema kan kayak gitu. Jadi itu ya ngocol lah kasarannya, butuh ngocol. Jadi kayaknya tidak mampu lah ikut itu. Jadi ada kabupaten wis jelas. Jadi ada tim di daerah sendiri, terus sudah bisa masuk itu aja udah bersyukur. Akhirnya dengan banyaknya supporter, dengan wis rame ini PSBI semakin nyaman akhirnya wis, semakin kerasan. Berarti waktu itu animo supporter sebenarnya sudah banyak. Sudah dari dulu memang PSBI fanatik wis, penontonnya fanatik. Apalagi kalau masih main di area Jawa Timur pasti wis, ndak ada diikuti penonton, ndak ada, pasti ada yang ikut. Ya zaman ini kan nggak maksudnya waktu main tandang away terus ditutne supporter akeh iki waktu away nanti Mas. Itu pernah Mbak dalam sejarah Saman selama yang banyak mungkin yang agak jauh di Jawa Tengah. Waktu di main di Kendal kalau nggak salah itu masih divisi 2 nasional kalau nggak salah, itu main di Kendal. Itu ada kalau nggak 2 bis 3 bis kalau nggak salah yang berangkat, seingat saya gitu, banyak pokoknya, lumayan banyak. Kalau di dekat-dekat sini mungkin di area Jawa Timur kayak di Sidoarjo, di Madiun, di Nganjuk yang dulu sebelum divisi 2 divisi 3 itu masih pasti banyak yang ikut kalau dekat-dekat. Yang kalau yang agak jauh ya di situ, ya di Jawa Tengah itu. Terus biasanya yang berangkat kan pasti di supporter berangkat biasanya di Sleman kan juga ada yang berangkat, di Jogja. Oh, di wilayah-wilayah itu masih banyak yang berangkat. Kalau di Papua tidak ada yang berangkat. Kalau di Papua tapi ada supporter, jadi orang-orang Blitar yang di sana yang dengar PSI main di sana ya tetap nonton. Sekarang gelek mancing di sana rasa. Kalau yang berangkat dari sini paling tidak pulang, nanti 12 kerja deh kalau. Kesannya pengalamannya banyak sekali di PSBI. Jadi mulai apa yang belum saya dapatkan, apa yang tidak saya pikirkan dapat di PSBI. Kayak naik pesawat ini dari kecil kan tidak terpikirkan, akhirnya naik pesawat, lumayan gratis naik pesawat, bisa keliling Indonesia bersama PSBI. Jadi sempat ada Bali Mas yang LPI itu Mas? Iya, sempat dulu kompetisi ada PSSI, ada LPI. Kalau LPI itu apa semacam swasta gitu? Apa? Kayaknya gitu, kayaknya dulu jadi kayak buat tandingan sendiri kayak swasta, namanya LPI itu. Terus ya itu yang bikin pecah, kayak ada Arema pecah itu kan gara-gara ada LPI itu. Terus Persebaya juga sempat pecah jadi 2 gara-gara LPI itu. Itu tahun berapa? Kalau nggak salah 2012-2013. Tapi tidak kuat lama, kuat paling cuma 1 musim. Cuma 1 musim dok. Habis itu jadi 1 lagi. Waktu gue nek sing PSBI lah nggak salah sak grup karo Banyuwangi terus Bali Devata barang kuwi. Tim-tim baru banyak. Iya itu gara-gara itu ada tim-tim baru ya akhirnya. Ya terus kayak pengalaman sing mungkin sampai saiki sik berkesan Mas yo gak main ning gane PSBI dhewe iso di PSBI itu kekeluargaan, tidak ada tandingannya. Secara di tim maksud saya ya. Yang saya rasakan yang di tim dulu. Di tim itu kekeluargaannya sangat erat.
Jadi antara pemain, pelatih, pengurus, sak sing tukang pijet, sak sing sembarang barang itu sangat kuat. Jadi saya pernah merasakan di tim lain beda sekali kekeluargaannya sangat erat di PSBI. Bahkan saya lihat sampai terakhir waktu saya ngikuti yang zamannya itu Pak Kabu zamannya Bubu barang itu kan tetap jadi saya sering kadang datang di mes anak-anak itu kekeluargaannya tetap kayak dulu, tidak ada yang berubah dari PSBI. Yang bedanya dari tim-tim lain itu di PSBI. Terus pengalaman dari pemain luar yang pernah ikut PSBI juga gitu, sama. Jadi rata-rata pemain luar dari dulu yang pernah ikut PSBI pasti pengen balik ke PSBI lagi. Ya gara-gara kekeluargaan itu. Kekeluargaannya sangat erat kalau di PSBI. Ditanya pemain yang pernah masuk PSBI, pemain luar daerah pasti pengen lagi gabung tahun berikutnya. Ya kan ya kebetulan aku juga nyimpen kontaknya salah satu pemain sih. Iya. Zamannya Bubu itu Iya. 2019 kan. Betul. Iku teko bocah Mojokerto. Iku dia sampai sekarang masih bisa menjalin komunikasi ya pertanyaannya tetap, Mas, Kapan PSBI? oh, dan kapan PSBI buka sesi? Aku betul. pengen baliknya dengan PSBI. Dan itu maksudnya ini ya sepancen nyata maksudnya. Iya, betul. Ya itu kadang saya bangganya yaitu jadi sampai pemain luar daerah, jadi teman-teman luar daerah yang pernah main tidak bakal bisa lupa di PSBI. Pasti sama Blitarnya juga gitu, pasti pengen balik ya kan. PSBI itu anunya, ajaibnya PSBI di situ. Itu yang beda dari tim-tim lain. Walaupun sama-sama daerahnya dekat, tapi beda. PSBI memang beda. Bedanya di situ, kekeluargaannya kental erat sekali. Apalagi terus tambah, kalau dulu kan ya memang dari dulu selain sama pemain, supporter juga gitu. Jadi dari dulu memang supporter kadang dolan di mes. Akhirnya sama supporter ya wis jadi satu ya, pemain supporter jadi satu. Di lapangan gayane aja pemain di lapangan supporter di atas, tapi kalau di lapangan ya jadi satu ya. Dari dulu memang gitu. Jadi erat ya, jadi antara pemain apalagi sama supporter ya wis bolo kabeh ya. Sinergi. Ya, terus hal apa selama apa itu jenenge selama pertandingan berlangsung itu hal-hal sing sampai saiki ora iso dilalekne iku dengan yang puas. Misal tahu tahu waktu pertandingan kuwi dicurangi wasit atau mungkin pokoknya hal sing konyol-konyol ngono iku lho. Kalau dicurangi wasit kalau betul. Kalau dicurangi wasit itu wis ndak kena ceritane itu. Apalagi kalau zaman dulu pertandingan kalau di luar kandang pasti dicurangi wasit itu pasti. Garek kuat nahan apa ndak sampai terakhir kan itu dok. Pernah di Bantul itu sekitar menit 89 sampai 90 mungkin itu sampai pernah hampir nahan, jadi sempat draw, akhirnya terakhir baru kebobolan. Wes itu ndak benar, padahal mulai awal sampai akhir tuh ya termasuk rada dianu lah, harus sama wasit rada dibantu, tapi alhamdulillah masih bisa bertahan, tapi akhirnya tetap tidak kuat pisan. Cuma selama ikut SBI yang paling saya ingat, yang paling tidak bisa lupa waktu sekitar tahun 2010 mungkin yang satu grup sama Persebaya itu. Oh iya. 2 kali kita menang sama Persebaya, di kandangnya Persebaya menang. Terus di kandang PSBI juga menang. Wes itu yang tidak pernah saya lupakan dan mungkin yang masih sulit diulangi lagi sama tim PSBI. Yang mungkin masih sulit. Sekarang soalnya Persebaya udah di atas, PSBI masih di bawah lagi. Jadi itu yang mungkin susah untuk diulangi lagi. Itu yang pertandingan yang paling saya ingat, paling tidak bisa saya lupa, paling bisa saya banggakan wes pertandingan itu. Ya mungkin kalau ngomongnya soal ketemu karo Persebaya mungkin di luar konteks satu grup ditokone mungkin masih iso. Enggak ketang kok uji coba. Iya, betul. Nah, tapi kan
apa itu yang tidak bisa di apa itu dikembalikan momen dan suasananya itu tadi. Betul. Jadi ya itu tadi kita di sana dengan dukungan supporter lawan, supporter Persebaya ya wis koyo ngono kae. Terus sedikit ada ya saya bilang tadi kalau sepak bola dulu itu yang paling berpengaruh kadang wasit. Jadi kalau kita main di kandang lawan tuh sudah pastilah wasit dipegang tuan rumah sudah pasti. Yeah. Jadi garek pinter-pinter ya dewe, pinter-pinter tim tamu gimana bisa lolos dari ini mau digarap lawan mau. Akhirnya pas lawan Persebaya itu alhamdulillah bisa melewati, bahkan bisa menang kita di sana. Langsung wes ndak karu-karuan lah rasanya. Kita bisa menang melawan tim besar di kandangnya sana. Itu yang paling saya banggakan waktu ikut PSBI ya itu. Selain waktu kita bisa naik kasta, jadi mulai dari Liga 2, Liga 1, Divisi 2, Divisi 1 sampai Divisi Utama. Ucok ya sing debutan ini. Hanjiho kalau nggak salah. Ucok yang tetap saya kayak tetap diingat-ingat itu. Jadi Ucok yang kena tabrak di dalam kotak penalti, Hanjiho yang ambil tendangan penalti. Dia ini ketemu Persebaya yang mati balik. Wis gak usah diomongin. Kewakai bener. Lah sing gak usah diomongin wis. Jadi mau saya nggak bisa dikembalikan suasana kalau Iya, betul. momen. Mungkin nggak ketemu saya. Uji coba bisa, eksebisi bisa. Ya kuwi lek sing satu kompetisi wis susah banget kayaknya. Sekarang jaraknya masih terlalu jauh lagi bisa. Kan mesti dari setiap musim itu pasti duwe mungkin kenang-kenangan enggak. Kan misal kayak mungkin trofi, tapi trofi udah mungkin deh. Iya, benar. Kalau trofi enggak ada. Anu jersey. Hah. Ya kan biasanya setiap jersey memiliki cerita tersendiri dalam setiap musim. Kalau jersey sebenarnya saya sing paling apa ya? Jane termasuk paling awet jersey kadang gitu kalau dibilang. Jadi kadang saya selalu menyimpan kecuali kalau pas sampai dalam pas main diminta supporter tuh nggak bisa. Tapi kalau sampai akhir musim kadang nggak sampai direbut, saya pasti aman biasanya. Dan selalu saya simpan kalau jersey. Pernah ada yang di Instagram DM saya buat beli jersinya yang ori, maksudnya jersey saya, tapi selalu saya tolak. Soalnya buat kenang-kenangan, buat nanti anak mungkin cucu kalau pengen lihat kan kebanggaan. Jadi yang ini mungkin yang tim divisi utama yang sampean omongkan sama Leng Lolo itu yang musim ini. Yang merah kemana nggak ngerti kan. Jabatnya yang biru. Iki W bener. Berarti kayak ikonnya merah biru. Merah biru dari dulu PSBI merah biru. Kebanyakan itu merah sama biru. Terus kalau ini dari Tipon itu kalau nggak salah setelah ini, ya setelah Jos. Ini yang waktu menang lawan Persebaya. Oh ya. Waktu musim ini. Terus ini langsung dari teman saya. Wis. Iki sing gol. Ini langsung teman saya. Saya yang nyimpan jersinya. Soalnya jersiku nggak tahu, mbah neng ndi nggak ngerti. Terus yang ini yang paling disesalkan, paling dieman-eman ini. Kenapa, Mas? Waktu itu persiapan sudah bagus sekali timnya, kompetisi yang nggak jadi. Ini yang zamannya betul. Ini yang zamannya Mursyid Effendi pelatihnya. Ini musim ini yang sebenarnya mungkin kalau saya bisa bilang saya sudah yakin timnya bagus. Ya, jadi tim kita, tim PSBI itu tim pas bagus-bagusnya tim itu dengan materi pemain. Kalau dibilang sebenarnya belum enggak bintang banget, sebenarnya enggak bintang banget pemainnya, tapi secara main dari klasik sak grup PSBI memadai. Iya, betul. Iya.
Jadi pas kita sudah melewati sparring itu kan pas bagus timnya, tapi ternyata kompetisi tidak jadi digulir. Terus ini Gila, kalau yang ingat, tapi ini ya dibuat main apa enggak ya? Lupa aku. Tapi yang selalu saya ingat dari kostum ini almarhum Komo. Kalau lihat kostum ini pasti ingat Komo. Saya lepas pas Komo. Yang saya ingat pas kostum ini pas ada Komo di PSBI. Terus kalau ini yang tidak jadi ikut, saya maksudnya tidak jadi ikut. Ini yang timnya Bobo. Nah, timnya Bobo. Jadi sempat ikut latihan di pertengahan musim, tapi ternyata tidak bisa nambah pemain. Gara-gara regulasi ya. Iya, gara-gara regulasi kalau nggak salah. Ini tahun berapa Mas? Kalau ada Komo itu mungkin sekitar 2011. 2011. Kayaknya 2011. Ini mari teko anu Perseta kae kalau nggak salah. Sebelum. Oh sebelum malah. Sebelum. Jadi saya sama Komo di PSBI, habis itu ke Perseta, saya, Komo, Nanda, Aan Kancil, itu yang pindah di Perseta. Ngumpul reuni di sana lagi. Iya wis, banyak yang kadang DM pengen punya kostum yang lama, tapi selalu tak tolak masihan. Biasanya kolektor. Betul. Kolektor jersey. Biasanya kolektor jersey yang minta. Tapi kalau saya selama masih ada ya wis tak gawe kenang-kenangan dhewe Yo, pisan. Anu eman-eman. Ya. Kalau pengen langsung berhubungan sama Mas Kabul. Oh. Bu jersey. Dibuatkan lagi maksudnya. Dibuatkan, bukan yang ori. Bukan yang punya saya, tapi dibuatkan modelnya. Anu duplikat. Duplikat aja. Berarti zaman terakhir nenggone PSBI ku 2000 anu Sekitar 14-an. Sekitar 2011, habis itu keluar terus balik lagi ke PSBI, berarti sekitar 2014. 2014. Sekitar 2014 itu. Berarti wes setelah kuwi wes dari apa Mas pensiun dalam dunia sepak bola apa masih menggelit pindah tim? Habis dari PSBI yang terakhir sekitar tahun 2013-2014 itu karena tidak ada kecocokan sama pihak manajemen, akhirnya saya keluar pindah tim. Sempat 2 kali, jadi setelah PSBI ada 2 kali tim, jadi di PSBK sama yang terakhir Blitar Putra itu. Habis itu baru istirahat. Dalam arti istirahat sudah nggak dapat tim lagi ya? Betul, sudah tidak ikut tim profesional. Tapi kalau sepak bola guyon, sepak bola sama anak-anak kampung tetap, sampai sekarang tetap. Tapi kalau sudah ikut tim sudah waktunya yang muda-muda sekarang. Yang tua wis istirahat bisa, wis ganti. Yang tua sekarang yang di rumah bisa. Terus dari sudut pandang sama sendiri setelah PSBI sama tinggal itu gimana? Maksudnya lebih ada kemajuan atau jalan cepat atau bagaimana? Kalau Sama amati loh. Kalau habis saya keluar kan memang langsung gimana ya? Kan turun. Turun tapi bukan berarti masalah turunnya gara-gara saya keluar atau gara-gara kan bukan. Kan kalau saya lihat memang zamannya sudah beda. Jadi semakin kan yang pegang sudah tidak Pemkap lagi. Jadi masalah sponsor, masalah finansial itu yang paling nomor 1, yang paling berpengaruh kan itu. Jadi setelah saya keluar, waktu zamannya saya keluar, bukan setelah saya keluar, jadi waktu zamannya saya keluar itu sudah mulai kasarannya umpama gaji udah mulai dikit. Iya, sudah mulai beda. Jadi tidak bisa disamakan sama yang dulu-dulu, tidak bisa. Cuma kok ya pas saya sudah keluar PSBI turun. Jadi mulai
kan sebelumnya saya keluar kan masih apa ya? Sekarang Liga 2 kalau sekarang ya kan di kasta kedua. Habis itu turun sampai turun sekarang di regional lagi ya, Liga 3 regional. Ya sebenarnya ya ikut lihat sekarang diomongnya sedih ya sedih. Soalnya Eman ya Eman wes jelas. Ya betul. Jadi saya yang merasakan mulai naik dari liga, jadi mulai 3 regional sampai nasional sampai Liga 2 divisi 2 sampai divisi 1 kan udah merasakan. Jadi langsung turun kayak ya mangkel karo sapa kadang. Tapi ya benar-benar kecewa lah. Benar-benar kecewa, kadang ya ndak terima kok iso PSBI sampai turun. Tapi memang kenyataannya memang ya wes. Tetapi tetap kita dukung lah. Jadi saya walaupun tidak jadi pemain, pasti kalau PSBI main saya usahakan jenenge wis kadung di hati lah, bisa PSBI kadung di hati. Jadi walaupun saya bukan pemain, tapi tetap jadi supporter bisa. Gantian dulu saya yang disupporteri, saya aku ganti bengoke. Iya mas rasanya pas main terus apa rungokne janjane dari supporter. Ya seneng lah, seneng, bangga, merinding, ngeri weh jadi sitok wisan. Jadi satu. Apalagi kalau waktu pas mainnya di Supriyadi. Jadi seru dewe lah, ndak ada tempat lah wisan supporter, ndak ada tempat. Iya betul. Betul. Jadi kita berangkat mesnya kan di Klego. Berangkat mulai dari mes sampai stadion wis diikuti supporter bos, rasanya wis. Makanya dari dulu kalau main di kandang ndak enak ceritanya kayak si draw atau kalah ndak ada. Malu sama yang nonton soalnya. Malu mesaknya sama yang nonton, jadi harus menang. Sembuh piye caranya harus menang. Kalau dulu gitu. Soalnya gara-gara supporter segitu banyaknya direwangi wes pokoknya supporter kadang sampai udan sampai anu yo teko sampai dodol sembarang-barang ya boleh beli tiket sampai teko. Kadang kan kasihan kalau kita sampai tidak bisa menang kan kasihan kan. Apa bahasane ning ngene kalangan supporter iki UGD. Apa weh? Kata gede. Weh dengan segala cara oke ya. Dengan segala cara pokoknya delok bal-balan weh, delok PSBI pokoknya. Betul. Nyaur pikir kare. Betul. Stadion. Lagi bola sekolah bareng. Wes pasti, heeh. Iya, kalau sampai di yang itu pasti ndak ada yang sampai bolos pasti wes. Pasti ada yang merasakan gitu. Hamin 1 ngono mesti arep bengi arepe turu ngono, wah. Pengen dal besok. Pengen ndelok PSBI. Tapi memang itu yang saya rasakan waktu jadi pemain. Pas derby musim PSBK kan teman yo main. Main Ya saya minggu. Tapi kesan apa waktu kuwi? Paling hangar gitu. Wes jalan lagi. Ya, ndak arti ya apa gara-gara derby bisa sebelumnya ndak pernah kayak gitu. Maksudnya sebelumnya ndak pernah PSBI sampai lawan PSBK ndak pernah. Terus derby akhirnya ya ternyata suasana derby kayak gitu loh. Jadi sebelumnya mau ndelok oh derby masih rawame ngono kayak ternyata setelah mengalami ning jero lapangan waduh ternyata nggak umum derby itu rasanya kayak ngono. Akhirnya kalau saya waktu itu nggak bisa kontrol emosi jadi akhirnya sampai kartu merah akhirnya ya itu kalau derby susahnya itu apa ya kalau kita sudah wis pasti awake dhewe lek mbilani tim apalagi kalau pas derby kalau kita nggak bisa ngontrol emosi ya wis rusak pasti wis seperti yang saya alami itu. Akhirnya saya sempat kartu merah, sempat diskorsing 1 tahun. Alhamdulillah 1 tahun. Oh iya. Tidak berapa kali pertandingan langsung 1 tahun. Langsung 1 tahun. Wis gara-gara derby itu. Kan setelah itu kanca-kanca supporter maksudnya iya. Enggak oleh masuk ke stadion. Iya. 2 kali pertandingan. Betul kayaknya gitu. Jadi supporter iya, pemain kalau nggak salah
8 orang kalau nggak salah PSBI itu yang kena skorsing. Sekitar 8 orang yang kena skorsing. Cuma yang 1 tahun itu ada berapa pemain apa ya mungkin lupa saya, tapi 8 orang itu bisa ada yang akhirnya bisa main. Mungkin sekitar 2 orang bisa main kalau nggak salah. Tapi kalau saya terus mungkin Uco, Taufik Angga, Dian Sucahyo, Sopona itu kayaknya masih 1 tahun nggak bisa main, baru bisa ikut main musim berikutnya. Ucok ya ngan 1 tahun. Iya. Kalau gak melu rame-rame kalau ini. Kayaknya dipukul rata kayak karo wasite. Oh, di kuwi sing maine berpengaruh ke itu tadi saya. Jadi langsung hilang langsung kan. 1 tahun langsung. Kayak draw ya kayak. Bener, draw. Terus waktu main setengah, kan mainin setengah. Menang ya. Setengah kayak menang. Menang 1-0. Mari diteror kayak kata. Bener. Termasuk sampean ini error ya. Dan terus dari kayak asisten lingkupnya ke manajemenannya waktu sama tergabung dengan PSB sendiri dan maksudnya apa ya masih sama karo sing kepemimpinan sekarang. Orang-orangnya maksudnya pengurusnya apa? Ya orang-orangnya ya terus mungkin cara kerja mereka. Kalau cara kerja jadi hampir sama. Orang-orang beda, orang-orangnya udah ganti semua sama maksudnya yang terakhir ini kan sudah beda. Jadi eranya Mas Bima sama eranya Pak Toto kan sudah yang pegang sudah beda. Nah, pas zamannya Pak Toto itu sekitar tahun berapa Mas? Pak Toto itu 2000 pira ya? 2000 mungkin sekitar 2010 ke bawah kalau nggak salah. Jadi 10, 9, 8 sekitar itu kayak. Ingat saya sekitar segitu. Berarti waktu gue PSBI masih belum dalam bentuk PT ya? Belum. Sekarang udah PT. Betul. Jadi mulai pegang Mas Bima, mungkin Mas Bima berapa tahun, terus PSBI kan harus PT. Mungkin terus itu yang akhirnya PSBI jadi miliknya Pak Heri, keluarga Pak Heri mungkin itu dari situ. Ya mungkin sekitar 2012 ke atas kalau nggak salah mulai eranya Mas Bima. Kalau tahunnya 2012 ke atas kayaknya. Tahun pastinya lupa saya. Maklum sudah tua tadi kan ya wis. Sing dieling-eling akeh bisa. Tahun 2000-an itu IM apa maksudnya Mas Jan? Ada ya. IM SSB. Jadi klub internal lah. Klub internal. Dan rata-rata pemain PSBI yang lama itu rata-rata lulusan IM semua. Berarti emang sudah sejak dulu sebenarnya kalau PSBI enggak maksudnya kayak kantor-kantor kepemilikan seperti kantor ofisial itu emang enggak ada. Enggak ada. Kantor khusus enggak ada. Nanti adanya cuma mes. Nanti ada pertemuan di mana? Paling di kantornya seumpama Pak Toto yang pegang, berarti di kantornya Pak Toto, mungkin pertemuannya di situ. Kalau nggak di situ di Pendopo. Oh iya Pendopo. Di Pendopo. Di situ aja. Jadi di mes, mungkin di Pendopo. Pertemuannya di situ. Terus melihat kondisi PSBI saat ini gimana Mas? Mulai dari manajemen. Mulai dari kerjanya manajemen yang bisa dikatakan kurang profesional, terus ditinggal
banyak supporternya terus atau mungkin terus apa ya banyak lah maksudnya yang 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 beda. Dulu sama sekarang ya gimana ya, serba sulit kalau apalagi kalau sepak bola ya, memang sepak bola semua kadang tergantung ke finansial Ya, jadi buat pemain, walaupun itu nanti pemain baru, maksudnya baru pemain yang dari junior pun kalau tidak ada suntikan istilahnya gaji kan dia tetap tidak bisa maksimal. Ya itu di situ susahnya di situ. Jadi kalau terus di PSBI atau di Blitar kan memang tidak punya ada sponsor besar. Jadi saya mau pengen PSBI kembali besar lagi, kadang apa mungkin bisa kalau dengan tim yang finansialnya cuma segini-segini aja kan apa mungkin bisa, kan masih susah. Kalau mengharapkan pemain yang loyal, bener-bener buat PSBI yang tanpa mikir, mungkin kasarannya tanpa mikir uang, kayaknya juga susah. Zaman sekarang tidak ada uang ya tidak jalan. Ya itu ya serba susahnya di situ. Jadi mungkin menciptakan tim yang benar-benar kuat dengan biaya murah, mungkin bisa dibilang gitu, masih agak susah. Kalau saya rasa masih agak susah. Jadi mungkin bisa dibilang kalau ada suntikan dana dari Pemkab lagi, mungkin ada sedikit membantu dari tim dari manajemen sendiri, mungkin kayak gitu. Tapi kalau tidak ada suntikan dana dari Pemkab ya susah mau jalan. Misalnya biayai sepak bola juga tidak sedikit. Yes, sampai dia merasakan biayai bal-balan dia ngono kae bingungnya ya tidak sedikit, ya itulah. Jadi susah ya gitu. Ya, tapi menurut Saman kayak dari hampir separuh supporter mungkin udah males melihat melihat PSBI atau mungkin cedera lah RP mengenal PSBI itu apakah menurut Saman mereka males itu karena pengaruh prestasi juga? Dan maksudnya wes main home kalah, wes away kalah atau bagaimana? Maksudnya kan seperti di masa-masa zaman masa away kalah setidaknya home bisa iso mulai kemenangan. Bener Dan mungkin dari anu sama di iya. Kalau kita merasakan jadi supporter, kita kadang lihat sepak bola kan yang dibutuhkan kadang kan ya, apalagi kalau lihat di kandangnya sendiri, yang dibutuhkan kan nggak sampai izin di kandangnya sendiri kan gitu. Ya, minimal kan itu mbuh kok menang apa draw mungkin, tapi yang penting kan jangan sampai malu di kandang kita. Jadi yang saya lihat itu. Terus mungkin berkurangnya supporter dari situ bisa. Kalau dulu memang jarang sekali kita sampai kalah di kandang, itu jarang sekali. Kalau dulu makanya mungkin yang lek draw ya masih jarang. Soalnya banyak menangnya kalau sudah di kandang. Kecuali kalau sama tim-tim besar biasanya kalau di kandang itu draw. Tapi kalau mungkin supporter tidak mikirnya terserah kamu di kandang lawan terserah. Yang penting di kandang sendiri kita menang, kan gitu yang dipikir supporter kan biasanya mak gitu. Ya. Itu tadi mungkin gara-gara di kandang kita sulit menang, akhirnya kan ya mesti malas wisan. Nyapa aku ndelok ya wis bal-balan wis ora tau menang kan gitu ya. Tapi sebenarnya supporter PSBI itu salah satu supporter yang termasuk fanatik. Jadi mungkin mengambil hati supporter saja ini tidak susah kalau di PSBI. Kalau sebagai pemain maksud saya tidak susah. Menang di kandang itu supporter mesti balik. Wis pasti itu. Supporter wis pasti mau nonton lagi. Jadi supporter kadang kalau di PSBI saya lihat ndak ndelok pemain ini apik sopo kadang ndak ada. Pokok menang wis di kandang. Ora usah bintang-bintang sing diceluk pemain timnas ndak perlu kadang gitu. Jadi siapapun dulu pemainnya di PSBI, supporter ndak ngurus pisan. Sopo jenenge ndak ngurus. Yang penting kamu di kandang menang ya wis, penonton seneng. Jadi akhirnya dari situ kayak sing yang bikin penonton balik lagi mungkin dari situ. Jadi yang perlu diperbaiki ya wis menangon yang kandang dhisik ae ben pengen iya. Terserah lah ning jopo iso menang ya alhamdulillah, ndak iso menang ya wis ndak masalah, tapi yang penting kamu di kandang ndak bisa kalah gitu aja. Dan terus hal sing
saya merasakan sebagai pemain ketika apa jenenge waktu merasakan home terus ditonton dengan ribuan supporter, terus setelah itu waktu away kadang-kadang tidak ada supporter yang maksudnya supporter Blitar sendiri tidak ada yang mengawal. Ketika itu biasa sama rasanya maksudnya ya berbeda banget. Jadi kadang cuma mikirnya gini, secara semangat otomatis ya, walaupun kita gayane wah masih yakin di kandang lawan kudu menang, gayanya kan ngomongnya gitu, tapi kenyataannya di lapangan pasti nggak bisa seperti itu. Beda kalau sama di kandang. Di kandang itu kadang supporter utawa kalau kita main di kandang itu kayak ada tenaga tambahan sing nggak ngerti asalnya dari mana, biasanya gitu. Jadi kalau ndekne kesel wis lek main di kandang ndekne kesel apa meneh lek supporter wis bengok wis. Ya tahu sendiri kalau kayak ucok dikeploki ngono kayak kan ya mesti bawa anter neh melayu nih masih ada mari tiba. Itu. Jadi bedanya di situ. Ya cuma kadang di luar kandang tuh malah mikirnya gini, muga-muga ndak kalah wis gitu tok. Kadang kalau kita mikir menang, kalau zaman dulu susah banget di kandang lawan, tapi muga-muga ndak kalah, utawa sak mau kalah muga-muga ndak kalah banyak wis gitu tok. Kalau menang ya berarti rezeki, tapi biasanya susah sekali, apalagi kalau sudah main di pulau, di luar pulau, kalau mau menang wis tambah susah wis. Kalau tim dari luar pulau mau menang di kandang lawan wis susah banget biasanya gitu. Dan kalian biar pas waktu yang Supriyadi kok begitu pemain metu teko anu locker room, iya. Terus supporter ding. Itu yang bikin semangatnya tambah neh ya gitu dari supporter itu. Pas pagi-pagi kaos, kali kaos. Saya liganya malah nggak jalan. Nggak jalan, ya. Padahal aku siap jadi supporter gitu bisa ya. Siap jadi supporter PSBI bisa. Malah nggak situ enak bisa. Jadi PSBI gak mainnya setengah tahun. Setengah tahun apa enak ya? Belum, nggak ada kayaknya. 2 tahun, 2 tahun ke 3 tahun. Sebenarnya kan ini kan sudah harus ikut. Musim kemarin sebelumnya 2020. Oh, ya 2020 ya, yang terakhir itu sebenarnya sudah harus ikut. Ya kan sempat sudah ada wacana terus pembicaraan antara pihak Mas Bima sebagai manajer sama supporter, sudah ada pertemuan di kebun kopi waktu itu, terus akhirnya mengadakan itu penggalangan dana melalui kas WK itu. Oh iya. Terus saya udah jalan, udah anu. Terus liga waktu itu Mei kalau nggak salah itu bergulir lah, ternyata waktu mau bergulir ini keterak corona. Ada corona. Malah ada corona bubar semua akhirnya. Terus mungkin pesan-pesan sampean untuk teman-teman supporter, maksudnya biar tetap semangat atau bagaimana depannya, apa yang harus dilakukan teman-teman untuk terus menjaga warisan perjuangannya dari konco-konco waktu itu. Kalau saya sebagai mantan pemain, khususnya mantan pemain SBI, pengennya PSBI minimal bisa kayak dulu lah, bisa eksis lagi, bisa sampai kalau sekarang berarti Liga 2 minimal, apalagi kalau bisa sampai Liga 1 ya alhamdulillah, minimal bisa, pokoknya bisa Blitar rame kayak dulu, rame kayak zaman PSBI yang dulu, rukun semua, antar supporter juga rukun, terus dibuat rame lagi, terus apa yang bisa kita bantu buat tim PSBI, walaupun dari siapapun itu, dari pemain atau dari supporter, kalau bisa kita bantu. Contohnya apa, mungkin kalau ada penggalangan dana lah atau yang lain, kalau selama kita bisa bantu, kita harus bantu buat berdirinya PSBI lagi. Jadi intinya jangan dibiarkan PSBI berjalan sendiri, soalnya kan apalagi kalau sekarang sudah tidak ada APBD, kalau cuma mengharapkan ke pengurus atau manajemen kayaknya udah sulit banget. Jadi isbuh piye carane lah bareng-bareng. Jadi kita juga supporter, kalau kita supporter kita bareng-bareng, kita
sebisa mungkin bisa kita apa buat PSBI ya kita bantu buat PSBI. Mungkin kalau dengan begitu bisa lebih cepat PSBI bangkit. Jadi biar tidak terlalu lama tidur PSBI-nya, biar cepat bangkit lagi, cepat bangun lagi. Pak Hades gak kerasa Mas ngobrol berapa jam Mas? 7 jam ya. Kita banyak, maksudnya banyak belajar dari cara-cara dulu. Kita banyak mengambil banyak dari kesalahan-kesalahan yang kemarin kita. Betul. Jangan sampai lah mengulangi lagi untuk kedepannya bagaimana cara kita menyikapinya. Terus mungkin dari teman-teman supporter apa yang dikatakan oleh Pak Pedi tadi bahwa jangan sampai lah kita membiarkan PSBI dalam kondisi apapun kita ngetop timbu ini istilahnya. Iya, betul. Gitu. Jadi dalam kondisi apapun, dengan cara apapun kita tetap berusaha meneruskan perjuangan seperti dari pemain-pemain yang dulu atau bahkan supporter-supporter dulu yang pernah dia mengawali seperti zamannya Pak Eko, Pak Yuyus. Iya. Banyaklah tokoh-tokoh supporter lama yang sekarang juga masih terlibat. Jadi terus kurang lebih seperti itu. Semoga ke depannya bisa bangkit lagi Pak. Amin. Ya. Harus ya. Harus bangkit. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.